Baik, saksikanlah fenomena alam berikut ini. Ini adalah angin tornado disertai dengan petir. Angin tornado yang sangat besar. Dan ini fenomena tsunami yang melanda negara Jepang. Oke. Dan selanjutnya ini adalah gempa bumi yang menghancurkan jalan, rumah-rumah warga serta pepohonan. Oke, selanjutnya ini ada letusan gunung api. Itu ada muntahan magma yang keluar. Oke, ini ada magma keluar dari gunung menjadi lava. Dan selanjutnya ada benda-benda ruang angkasa, galaksi-galaksi, jutaan bintang. Dan ini aktivitas manusia sehari-hari. Dan semua fenomena alam yang kita saksikan tadi akan kita bahas di dalam ilmu geografi. Namun sebelum membahas terlalu dalam mengenai ilmu geografi tadi, sebelumnya kita akan membahas dulu apa itu yang dinamakan geografi. Kita akan mempelajari dasar-dasar geografi terlebih dahulu. Oke, kita akan bahas pengertian daripada geografi. Pengertian geografi. Oke. Geografi berasal dari bahasa Yunani. Berasal dari dua kata, yang pertama geo dan yang kedua graphein, yang mana arti daripada geo adalah bumi dan graphein adalah lukisan atau gambaran atau tulisan. Maka arti daripada geografi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari atau menggambarkan tentang bumi. Ya, kata kuncinya ada di bumi, gambaran, ya, bumi dan gambaran. Maka pengertian daripada geografi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari atau menggambarkan tentang bumi. Ilmu geografi muncul sekitar 2200 tahun yang lalu. Tepatnya di Yunani. Jadi ilmu geografi itu muncul sekitar 2200 tahun yang lalu, tepatnya di Yunani. Saat itu Eratosthenes Eratosthenes adalah seorang astronom
dan juga penulis astronom dan penulis dari Yunani. Ya, Eratosthenes adalah seorang astronomis dan penulis dari Yunani. Dia menjadi orang yang pertama yang menghitung keliling bumi. Dia mengukurnya dengan membandingkan sudut sinar matahari di kala tengah hari di dua tempat yang jaraknya terpisah. Hebatnya, perhitungannya sangat akurat sekali. Eratosthenes juga orang yang pertama membuat peta dengan pengetahuan pada zamannya. Ya, perhitungannya sangat akurat. Oke, selanjutnya Eratosthenes adalah orang yang dianggap memulai dari ilmu geografi. Orang yang memulai keilmuan geografi. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai objek studi geografi. Oke. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu daripada objek. Oke, objek. Jadi objek itu adalah sasaran atau benda yang menjadi sasaran. Atau sasaran yang akan kita pelajari di dalam geografi. Ini kita ambil dari Kamus Bahasa Indonesia. Oke, kita hapus dulu. Jadi objek studi geografi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama objek material, dan yang kedua ada objek formal. Oke. Sebelumnya kita harus tahu dulu yang pertama objek material. Material itu apa sih? Kita cari dulu di Kamus Bahasa Indonesia dan didapat material itu adalah segala benda yang dapat dilihat atau dirasakan.
Lalu benda seperti apakah yang menjadi objek daripada geografi? Objek material daripada geografi. Objek material daripada geografi itu terbagi menjadi 5. Namanya geosfer. Yang pertama ada yang namanya objek litosfer. Dan yang kedua ada objek material atmosfer. Yang ketiga ada hidrosfer. Dan yang keempat ada biosfer. Lalu yang terakhir ada antroposfer. Oke, antroposfer. Ya, ini ada sfer. Kenapa kok bisa sama sfer semua? Ternyata arti sfer itu adalah lapisan. Jadi kalau mendengar kata sfer itu adalah lapisan. Ya, sfer adalah lapisan. Oke, dihapus lagi. Kita hapus lagi. Apa sih arti daripada litosfer? Litos adalah batuan. Jadi lapisan batuan. Sfer lapisan, litos batuan. Atmosfer adalah lapisan udara. Kemudian hidrosfer adalah lapisan air. Selanjutnya biosfer. Biosfer itu adalah lapisan makhluk hidup. Lapisan makhluk hidup yang menempati bumi. Yang terakhir antroposfer adalah lapisan manusia. Lapisan manusia. Baik. Selanjutnya kita akan bahas apa itu objek formal. Sebelumnya kita harus tahu apa itu formal. Objek formal itu adalah cara pandang kita atau pendekatan untuk mempelajari objek material tadi. Objek material tadi, ya, yang di atas objek material tadi. Oke, kita hapus dulu. Lalu objek formal itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendekatan keruangan. Yang kedua, pendekatan lingkungan. Yang ketiga, pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan.
Oke, objek studi geografi ini terbagi menjadi dua, kita simpulkan lagi. Yang pertama objek material, yang kedua objek formal. Objek material ini terbagi menjadi 5 lagi, dan objek formal terbagi menjadi 3. Oke, sekian dulu. Terima kasih, sampai jumpa pada materi selanjutnya.